Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 19 Juli 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah Tuhan atas hari Sabat. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar menerima Kristus tinggal dalam hidup kami, maka kami menjadi pemenang melalui Kristus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Misael Tambunan. Kepada Saudara Misael, kami persilahkan. Selamat pagi dan selamat Sabat. Renungan pagi kita hari ini 19 Juli 2025 berjudul Semua orang dapat menjadi pemenang melalui Kristus. Ayat inti dikutip dari Yeremia 13 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Kita tahu bahwa sifat tidak bertarak ada di mana-mana di dunia ini. Tidak ada dosa dalam makan dan minum untuk menopang tubuh kita, dan dalam melakukan hal-hal yang baik bagi rohani kita. Namun, ketika kita kehilangan kekekalan dari perhitungan kita, dan membawa hal-hal penting ini secara berlebihan, saat itulah dosa muncul. Kita melihat di mana-mana kejahatan seperti itu. Bukankah sudah waktunya bagi kita untuk mulai belajar bagi diri kita sendiri? Setan diambangkan oleh ular, si penggoda ada di mana-mana, di setiap sisi. Dan ketika Allah berkata jangan, apa hasilnya? Dalam banyak kasus, gantinya menaati suara peringatan. Orang-orang mendengarkan si penggoda, dan gantinya semua daya tarik yang dihadirkan setan, mereka mengalami duka cita dan kesengsaraan. Ketika Kristus datang ke dunia kita sebagai bayi di Bethlehem, para malaikat bernyanyi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setan dengan seluruh sinagognya, karena setan mengaku agamis, menetapkan bahwa Kristus tidak boleh melaksanakan nasihat sorga. Setelah Kristus dibaptis, dia membungkuk di tepi sungai Yordan, dan belum pernah sebelumnya sorga mendengarkan doa seperti itu yang keluar dari bibir ilahinya.
kemuliaan Allah dalam bentuk seekor merpati dari emas yang dipoles, hinggap di atasnya. Dan dari kemuliaan yang tak terbatas terdengar kata-kata ini, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Umat manusia diingkari oleh lengan manusia Kristus. Sementara dengan lengan ilahinya, dia menggenggam tahta yang tak terbatas. Doa Kristus membelah menembus kegelapan dan masuk ke tempat Allah berada. Bagi kita masing-masing itu berarti sorga terbuka di hadapan kita. Ini berarti bahwa gerbang-gerbang terbuka sedikit, bahwa kemuliaan diberikan kepada anak Allah dan semua orang yang percaya kepada namanya. Kristus masuk ke padang gurun dengan roh Allah di atasnya untuk dicobai iblis. Setan meninggalkan medan perang sebagai musuh yang telah ditaklukkan. Juru selamat kita melewati tanah itu dan menjadi pemenang. Apa yang telah dia lakukan bagi keluarga manusia? Dia telah mengangkat kita dalam skala nilai moral. Kita dapat menjadi pemenang melalui kecukupan kita. Ada harapan bagi mereka yang paling putus asa di dalam Kristus. Untuk apa Kristus datang ke sini? Untuk mewakili Bapa. Betapa besarnya hati yang penuh kasih dan simpati. Ketika Allah memberikan anaknya, Dia memberikan seluruh surga. Dia tidak dapat memberikan lebih dari itu. Dikutip dari manuskrip 27 tahun 1893. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Misael. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Kembali, pekabaran renungan pagi hari ini adalah bagi umat-umat Allah yang menuruti firman Allah dan memiliki kesaksian Yesus Kristus, yaitu roh nubuat. Mari kita baca ayat berikut ini tentang Tuhan kita, Yesus Kristus. Matius 3 ayat 16 dan 17 yang berkata, "Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, 'Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan.'" Tentang ayat ini, Roh Nubuat memberikan beberapa penjelasan. Mari kita baca. Manuskrip 18 tahun 1887 paragraf 5 berkata, tepat sebelum ia, yaitu Yesus, memulai pelayanan publiknya, Kristus menerima baptisan di tangan Yohanes. Setelah pembaptisannya, ia berlutut di tepi sungai Yordan dan memanjatkan doa ke sorga. Doa itu didengar oleh Bapanya, dan kemuliaan Allah yang mengambil bentuk seekor burung merpati turun ke atasnya, dan terdengarlah suara yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Jadi, dalam Matius 3 ayat 16, yang turun ke atas Yesus adalah roh Allah. Dan roh nubuat menyatakan bahwa yang turun ke atas Yesus adalah kemuliaan Allah. Artinya, kemuliaan Allah dan roh Allah adalah sama, sebab keduanya turun seperti burung merpati. Dan tentang kemuliaan Allah tersebut, roh nubuat berkata dalam Signs of the Times tanggal 3 Desember tahun 1902 paragraf 2. Pada saat pembaptisan Kristus, kemuliaan Allah turun atasnya, bagaikan seekor merpati emas yang dipoles. Terang dari tahta Allah melingkupinya. Sementara dari sorga terdengar kata-kata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Kemuliaan Allah yang adalah rohnya Allah adalah terang dari tahta Allah. Inilah kuasa yang Allah karuniakan kepada anaknya. Lalu, mengapa kemuliaan Allah yang adalah rohnya Bapa turun seperti burung merpati? Apakah itu oknum yang lain? Roh nubuat membantu kita dalam manuskrip 86 tahun 1894 paragraf 9. Kristus dibaptis olehnya, yaitu Yohanes, di sungai Yordan, dan setelah pembaptisannya ia keluar dari air. Lalu apa yang terjadi? Langit terbuka dan kemuliaan Allah
yang dilambangkan oleh seekor merpati emas mengilap melingkupi anak Allah. Dan dari sorga yang maha tinggi terdengarlah kata-kata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Jadi, bentuk seperti burung merpati itu adalah lambang dari kemuliaan Allah yang adalah Roh-Nya Bapa itu sendiri. Mengapa menggunakan lambang burung merpati? Kerinduan Segala Zaman, jilid pertama, halaman 104 paragraf 2 berkata, "Belum pernah malaikat-malaikat mendengarkan doa semacam itu. Mereka ingin membawa kepada panglima mereka suatu kabar jaminan dan penghiburan. Tetapi tidak, Sang Bapa sendirilah yang akan menjawab permohonan anaknya. Langsung dari tahta sorga memancarlah cahaya kemuliaannya. Langit terbuka dan ke atas kepala juru selamat turunlah cahaya yang paling suci dalam rupa seekor burung merpati, lambang yang tepat untuk Dia yang lemah lembut dan rendah hati itu." Jadi, burung merpati itu adalah lambang, yaitu lambang karakter Kristus yang lemah lembut dan rendah hati. Burung merpati itu bukan oknum lain yang gereja Advent sekarang ini sebut dengan istilah Allah Roh Kudus, tetapi adalah Roh-Nya Bapa, yaitu kemuliaannya Bapa. Mengapa kebenaran ini penting sekali kita pahami? Karena kemuliaan yang sama, yaitu Roh-Nya Bapa, dapat turun ke atas kita, dan kita pun dapat mengalami kemenangan sebagaimana Yesus menang. Bagaimana caranya untuk menerima kemuliaannya Bapa yang adalah Roh-Nya Bapa? Renungan hari ini menjawab dalam Christ Triumphant halaman 207 paragraf 4. Umat manusia dilingkari oleh lengan manusia Kristus, sementara dengan lengan ilahinya Dia menggenggam tahta yang tak terbatas. Ingat tadi, kemuliaan Allah itu berasal dari tahta Allah. Doa Kristus membelah, menembus kegelapan dan masuk ke tempat Allah berada. Bagi kita masing-masing itu berarti sorga terbuka di hadapan kita. Ini berarti bahwa gerbang-gerbang terbuka sedikit, bahwa kemuliaan diberikan kepada anak Allah dan semua orang yang percaya kepada namanya. Kemuliaan Allah, yaitu Roh-Nya Bapa, dapat kita terima melalui Yesus Kristus, anak Allah. Sebab Yesuslah satu-satunya makhluk ilahi yang memiliki lengan manusia dan lengan ilahi. Oleh lengan manusianya, Yesus Kristus merangkul kita, dan oleh lengan ilahinya, Yesus Kristus menggenggam tahta Bapanya, yang mana dari tahta Bapalah berasal kemuliaan Allah yang adalah Roh-Nya Bapa. Sebab memang tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Pertanyaan bagi kita semua, apakah oknum yang disebut Allah Roh Kudus punya lengan manusia dan lengan ilahi? Tidak punya. Tidak ada penjelasan roh nubuat tentang Allah Roh Kudus punya lengan manusia dan lengan ilahi. Karenanya jelas, Roh Allah yang turun seperti burung merpati itu bukanlah Allah Roh, tetapi Roh-Nya Bapa, kemuliaannya Bapa yang diberikan kepada anaknya, dan melalui anak Allah dapat menjadi bagian kita yang percaya. Itulah rahasia kemenangan kita. Kita dapat menjadi pemenang melalui Kristus, sebab melalui Kristus kita menerima Roh-Nya Bapa. Oleh sebab itu, Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 18 sampai ayat 20, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku." Bagaimana caranya? Dengan menerima Roh-Nya Bapa. "Dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu." Bagaimana caranya? Dengan menerima Roh-Nya Anak Allah. Yesus yang datang kembali kepada kita, saudaraku dalam Tuhan. Dan oleh karena Yesus terlebih dahulu sudah tinggal di dalam Bapanya, maka saat kita menerima Kristus tinggal di dalam kita, maka hal itu sama dengan kita menerima Bapa tinggal di dalam kita.
Kemenangan Kristus menjadi kemenangan kita. Inilah yang renungan hari ini nyatakan dalam Christ Triumphant halaman 207 paragraf 5. Kristus masuk ke padang gurun dengan roh Allah di atasnya, yaitu roh Bapanya, untuk dicobai oleh iblis. Setan meninggalkan medan perang sebagai musuh yang telah ditaklukkan. Juru selamat kita melewati tanah itu dan menjadi pemenang. Oleh sebab itu, sebagaimana Yesus berdoa kepada Bapanya, memohon kuasa dari Bapanya, dan Bapa karuniakan rohnya, demikian juga kita berdoa kepada Yesus, agar Yesus mengaruniakan rohnya kepada kita, maka kemenangan menjadi bagian kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran indah pada pagi hari ini, yang mengingatkan kepada semua umat-umat Allah yang percaya dan menuruti akan firman-Mu, ya Bapa, dan memiliki kesaksian anak-Mu, yaitu roh nubuat, bahwa roh yang turun dari sorga, yang menaungi Kristus sesudah pembaptisannya, bukanlah oknum yang lain, tetapi roh-Mu ya Bapa, kemuliaan-Mu yang Bapa, yang turun dalam bentuk seperti burung merpati, yang merupakan lambang daripada karakter anak-Mu, yang lemah lembut dan rendah hati. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab dengan menerima roh anak Allah, itu sama dengan menerima roh-Mu ya Bapa, sebab Engkau terlebih dahulu telah tinggal di dalam anak-Mu. Karenanya saat kami menerima Kristus tinggal dalam kami, itu sama dengan menerima Engkau, ya Bapa. Maka, kemenangan Kristus dapat menjadi bagian kami dalam menghadapi setiap tantangan dan cobaan yang datang dari setan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.